Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila ruhi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنسوري الشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهم النور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Faslun, ini adalah sebuah pasal nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4 hal, ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini. Sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalur. Min qubulin, yaitu dari qubul, dari jalur depan, au duburin, atau dari jalur belakang.
Rihun baik berupa angin au ghairuhu atau selain angin. Illal maniyya kecuali mani. Atsani yang kedua, perkara yang kedua adalah zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin dengan sebab tidur, au ghairihi atau selain tidur. Illa binaumi qa'idin, illa binaumi qa'idin kecuali dengan tidurnya orang yang menempel, orang yang duduk, mumakkinin yang menempelkan, maq'adatahu, dubur dan sekitarnya, minal ardi, di atas bumi, minal ardi, dari bumi, ats-tsalitsu dari tanah, ya, dari tanah, nanti akan kita jelaskan. Ats-tsalitsu yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai rajulin, bertemunya dua kulit laki-laki, wa mra'atin dan perempuan, kabira ini yang besar keduanya, nanti akan kita terangkan. Ajnabiyya ini yang asing keduanya, bukan mahram keduanya, min ghairi hailin tanpa penghalang. Ar-rabi'u yang keempat, massuqubulil adamiyyi, menyentuh alat kelamin manusia. Au halqati duburihi atau liang duburnya, atau liang duburnya. Bi batnir rohati, dengan telapak tangan bagian dalam. Au butunil asabi'i atau jari-jari bagian dalam. Baik, kita telah sampai pada pembahasan terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Setelah kita sebelumnya membahas tentang syarat-syarat wudhu. Kemudian sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun mandi. Dalam pertemuan ini, pengarang kitab menjelaskan kepada kita mengenai 4 hal yang dapat membatalkan wudhu, atau disebut oleh para ulama dengan istilah asbabul hadatsil asghar. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya hadas kecil. Ya, hal-hal yang membatalkan wudhu ini disebut para ulama dengan istilah apa? Asbab al-hadatsil asghar. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya hadas kecil. Ada 4. Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini. Sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalur. Min qubulin, baik dari jalur depan, dari lubang alat kelamin, baik dari lubang dzakar ataupun dari lubang farji, tempat keluarnya air kencing itu. Au duburin, atau dari lubang belakang, yaitu tempat keluarnya tinja, tempat keluarnya kotoran. Rihun, baik yang keluar itu adalah angin. Baik yang keluar itu adalah angin. Angin bisa keluar, umumnya angin itu keluar dari jalur belakang. Tetapi pada sebagian orang terkadang angin itu keluar dari jalur depan. Ini biasanya para perempuan, ya. Sebagian dari perempuan terkadang dalam waktu-waktu tertentu kentut dari depan, ya, mengeluarkan angin dari farjinya, dari lubang farjinya. Nah, ini para ulama menjelaskan hal itu juga membatalkan wudhu. Hal itu juga membatalkan wudhu. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi guru-guru kami mengatakan mengikuti pendapat, kita ikuti pendapat, ya, supaya lebih hati-hatinya kita ikuti pendapat yang menyatakan bahwa kentut dari jalur depan, ya, biasanya para perempuan, ini juga membatalkan wudhu. Rihun, baik yang keluar itu adalah angin, au ghairuhu, atau selain angin. Atau selain
angin. Baik yang keluar itu adalah sesuatu yang biasa keluar, mu'tad ya, seperti air kencing, kotoran, air kencing dari jalur depan, kotoran dari jalur belakang, itu sesuatu yang biasa keluar secara rutin. Yaitu membatalkan wudhu, ataupun yang keluar itu adalah sesuatu yang tidak biasa keluar. Ya, seperti ulat misalkan, atau cacing, ya, atau kerikil. Seseorang mengeluarkan kerikil dari tuburnya, ya, dari anusnya. Ini juga membatalkan wudhu. Illal maniyya, kecuali mani. Illal maniyya, kecuali mani. Mani ini mewajibkan mandi besar, tetapi tidak mewajibkan wudhu. Ya, tidak mewajibkan wudhu, artinya tidak membatalkan wudhu. Ats-tsani, yang kedua adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal. Binaumin, dengan sebab tidur. Ya, tidur itu artinya hilang kesadaran, hilang akal, hilang rasa. Ya, hilang rasa. Kemudian anggota-anggota badan itu mengalami istirkha. Apa istirkha itu ya? Lemas. Ya. Anggota-anggota badan kita ini hilang rasa darinya. Kemudian juga dalam keadaan lemas. Kemudian kita ketika tidur tidak mendengar sama sekali pembicaraan atau suara orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu tidur ya. Tidur yang membatalkan wudhu itu seperti itu. Adapun kalau orang itu hanya memejamkan mata, lalu dia masih mendengarkan suara orang-orang yang ada di sekitarnya, berarti dia belum tidur dan wudhunya tidak batal. Walaupun dalam keadaan terlentang misalkan, ya, walaupun dalam keadaan di atas ranjang, terlentang di atas ranjang. Ketika dia masih merasakan sesuatu, dipegang orang lain masih terasa, dan suara-suara yang ada di sekitarnya dia masih mendengar, maka dia belum tidur. Ya, bedakan antara tidur dengan mengantuk. Ya, mengantuk tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah tidur. Mengantuk itu kondisi seseorang ketika masih mendengar suara dan pembicaraan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi mereka tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Mendengar tetapi tidak begitu paham, atau sama sekali tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Ini masih kategori mengantuk, belum tidur. Ya. Kalau mengantuk, wudhu tidak batal. Kalau seseorang itu dalam kondisi mengantuk, masih mendengar suara, tapi tidak paham, maka ini belum sampai pada batas tidur yang membatalkan wudhu. Kalau masih mendengar suara, dan jelas masih mendengar pembicaraan orang yang ada di sekitarnya, serta memahami apa yang mereka bicarakan, nah ini belum mengantuk dan belum tidur. Ini hanya memejamkan mata saja. Jadi memejamkan mata atau hanya mengantuk, ini tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah tidur. Tidur dalam arti hilang rasa dan tidak memahami, tidak mendengar, dan apalagi memahami, ya mendengar saja tidak. Tidak mendengar suara atau pembicaraan orang-orang yang ada di sekitarnya. Au ghairihi, atau selain tidur. Ya, hilang akal dengan sebab selain tidur. Misalkan apa? Gila. Ya, gila. Atau mabuk, atau ayan. Terkena penyakit ayan. Illa binaumi qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk, ya, dalam kondisi duduk, mumakkinid maq'adatahu minal ardi, yang menempelkan lubang tuburnya dan sekitarnya kepada tanah, yang menempelkan lubang tubur dan sekitarnya terhadap tanah yang ia duduki atau selain tanah.
Ya, misalkan apa di atas kursi misalkan ya, duduk seperti ini di atas kursi, kemudian tidur. Tidur dalam arti betul-betul tidak mendengar suara apapun yang ada di sekitarnya ya, tidur. Tapi dalam keadaan duduk dan lubang tuburnya serta bagian-bagian yang ada di sekitarnya ini betul-betul menempel di atas kursi, di atas tempat duduknya, di atas tanah, di atas lantai. Ya, maka orang yang seperti ini wudhunya tidak batal. Kenapa? Karena aman dari keluarnya eh, sesuatu dari tubur. Ya, orang yang seperti itu aman dari keluarnya sesuatu dari tubur, dari lubang tubur, dari lubang anus. Yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan, walaupun tidak sengaja dan walaupun tidak syahwat. Walaupun tidak sengaja dan walaupun tidak syahwat. Ya, tersentuh atau menyentuh kabiraini yang besar keduanya. Ya, besar di sini maksudnya apa? Masing-masing dari laki-laki perempuan itu telah mencapai usia sekiranya laki-laki atau perempuan itu disyahwati menurut orang yang memiliki apa? Orang normal ya. Ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah mencapai usia yang disyahwati, yang bisa menimbulkan syahwat bagi orang yang normal. Nah, ini yang dimaksud kabir di sini adalah dalam pengertian itu ya. Yang dimaksud kabiro ini yang besar keduanya, baik laki-laki maupun perempuan itu besar, itu maksudnya adalah apa? Keduanya telah mencapai batas usia yang disyahwati atau menimbulkan syahwat menurut orang-orang yang normal. Ya, usia berapa? Ya, walaupun belum balik, usia kalau anak sekarang para perempuan usia 12 tahun, usia 13 tahun, walaupun dia belum balik, walaupun belum keluar mani, walaupun belum keluar darah haid, usia 13 tahun itu sudah menurut orang normal, ya itu sudah apa? Sudah disyahwati, ya, sudah mendatangkan syahwat bagi orang yang normal. Ya, beda dengan anak-anak kecil yang masih usia berapa? 7 tahun, 5 tahun bagi orang yang normal itu belum menimbulkan syahwat, belum disyahwati ya oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang normal. Ajnabiyya ini yang keduanya adalah tidak ada hubungan mahram. Ya, keduanya tidak ada hubungan mahram. Min ghairi hailin tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Jadi kalau ada seorang laki-laki dan perempuan, keduanya kabir, ya, keduanya kabir. Ya, bukan anak kecil yang belum menimbulkan syahwat. Keduanya kabir dalam pengertian yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian keduanya ini adalah tidak ada hubungan mahram. Antara keduanya tidak ada hubungan mahramiyah. Ya, bukan ayah kandung, bukan anak kandung, bukan keponakan, bukan eh, paman, ya, bukan bukan paman. Kalau perempuan bukan pamannya. Kalau laki-laki berarti bukan bibiknya. Bibik dalam arti siapa? Saudara ayah atau saudara ibu. Paman dalam arti siapa? Saudara ayah atau saudara ibu. Bukan istrinya paman. Ya. Kalau saya dengan istri dari paman saya, itu bukan mahram. Bukan mahram. Jadi kalau saya sentuhan kulit dengan beliau, membatalkan wudhu. Saya dengan kakak kandung saya, ya, kakak kandung, adik kandung, misalkan, maka itu adalah mahram saya. Dengan adik perempuan saya, dengan kakak perempuan saya. Tetapi kalau dengan istri dari abang saya, istri dari saudara saya,
Ya, saya bukan mahramnya, alat takbid ya. Saya tidak ada hubungan mahramiyah dengannya. Nah, oleh karena itu jika saya sentuhan kulit dengan istri dari kakak saya, istri dari abang saya, maka wudhu saya batal. Termasuk istri ya, istri itu kan bukan mahram. Istri itu bukan mahram. Jadi antara saya dengan istri saya itu tidak ada hubungan mahram. Mahram itu artinya adalah perempuan yang haram untuk dinikahi. Nah, istri saya itu kan sudah jadi istri saya, halal saya nikahi. Maka tidak ada hubungan mahramiyah antara saya dengan istri saya. Oleh karena itu kalau tersentuh kulit dengan kulit, walaupun tidak dengan syahwat, atau menyentuh walaupun tidak dengan syahwat, min ghairi hailin, tanpa penghalang, maka wudhu saya batal dan wudhu istri saya juga batal. Jadi saya yang menyentuhnya, dia hanya tersentuh atau dua-duanya tersentuh tidak sengaja. Ya, walaupun tidak dengan syahwat, maka wudhu saya batal, wudhu dia juga batal. Jika hal itu dilakukan min ghairi hail, tanpa ada penghalang. Ya. Kalau ada penghalang, walaupun tipis, jika ada penghalang walaupun tipis, misalkan pakaian yang tipis atau sarung tangan yang tipis, ya saya yang pakai sarung tangan, dia tidak, atau dua-duanya pakai sarung tangan, atau dia yang pakai sarung tangan, saya tidak, ya pokoknya tidak terjadi sentuhan kulit dengan kulit, ya tidak terjadi sentuhan kulit dengan kulit. Kalau ada penghalang antara keduanya, walaupun penghalang itu tipis, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Ar-rabi'u, yang keempat adalah massu qubulil adamiyyi. Massu qubulil adamiyyi, menyentuh alat kelamin manusia. Menyentuh alat kelamin manusia. Jadi kalau menyentuh alat kelamin yang bukan manusia, alat kelamin binatang, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Au halqati duburihi, atau liang tuburnya, lubang anusnya, lubang tuburnya. Kalau yang ada di sekitar tubur, maka atau pantat yang ada di sekitar tubur itu tidak membatalkan wudhu, ya, menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Begitu juga bagi seorang laki-laki misalkan menyentuh telurnya itu ya, apa namanya, testisnya, nah, maka itu juga tidak membatalkan wudhu. Yang disentuh itu baik alat kelaminnya sendiri maupun alat kelamin orang lain. Lubang tuburnya sendiri maupun lubang tubur orang lain. Ya, yang penting manusia ya. Pokoknya dia manusia. Menyentuh alat kelamin manusia, baik dirinya sendiri ataupun orang lain, punya orang lain, atau lubang tubur manusia, baik kepunyaan dia sendiri ataupun milik orang lain. Bibautoni rohati. Bibautoni ar-rohati. Rohah itu ini ya. Ini rohah ini. Bibautoni ar-rohati. Selain jari. Dengan telapak tangan bagian dalam. Dengan telapak tangan bagian dalam. Au butunil asabi'i, atau jari-jari bagian dalam, atau jari-jari bagian dalam. Jadi telapak tangan bagian dalam yang dimaksud adalah apabila kita melakukan hal seperti ini. Ya. Kemudian ini direnggangkan sedikit, ini direnggangkan sedikit. Ini. Bagian yang tidak tampak ini adalah bagian dalam. Bagian yang tidak tampak ini adalah bagian dalam. Berarti ini bagian luar, ya. Jika tersentuh atau disentuhkan ke alat kelamin, maka tidak membatalkan wudhu. Ini juga termasuk bagian luar. Kan terlihat ini kan? Ya, terlihat. Yang terlihat ini adalah bagian luar dari jari. Sedangkan ini adalah bagian dalam. Ini adalah bagian dalam. Di sini adalah bagian luar. Ya. Kemudian khusus ibu jari, maka kita lakukan cara seperti ini. Yang tidak terlihat ini adalah bagian dalam. Yang tidak terlihat adalah bagian dalam.
Sedangkan yang terlihat di samping ini ya, misalkan, atau di samping sini, di samping sini, di samping sini, yang terlihat ini adalah bagian luar yang apabila disentuhkan ke lubang dubur atau alat kelamin, maka hal itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Demikian kajian kita pada pagi hari ini masih di luar kota ya, masih di luar kota, tapi ini ada tempat yang bisa kita jadikan tempat untuk menyampaikan dars, menyampaikan kajian, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Ngantuk setengah sadar ya. Kalau ngantuk itu kan ya belum hilang kesadaran. Ngantuk itu belum hilang kesadaran. Ngantuk itu belum hilang rasa. Ngantuk itu belum hilang akal. Jadi kalau masih ngantuk, belum tidur, artinya masih mendengar suara orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan biasanya kalau sudah ngantuk, ngantuk berat ya, itu tidak paham apa yang mereka bicarakan, tapi masih mendengar. Tapi masih mendengar, itu berarti masih ngantuk, belum tidur. Kemudian kalau di teplek begini masih terasa, ya, langsung terasa, disentuh orang misalkan masih terasa, itu masih ngantuk. Kalau tidur itu betul-betul sudah hilang akal, tidak, sudah hilang rasa, tidak mendengar sama sekali suara. Ada pertanyaan tadi? Kalau tidur sambil duduk di masjid bagaimana? Apakah hilang wudhu? Ya, kalau duduknya seperti ini, ya, kalau duduknya seperti ini, dengan menempelkan lubang dubur dan apa yang ada di sekitar lubang dubur itu ke tempat duduknya, ke lantai masjid, dalam keadaan seperti ini, sampai dia terbangun, maka wudhunya tidak batal. Kalau dia sebelum tidur itu duduk seperti ini, ya, di atas lantai masjid, kemudian ketika bangun dia dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seperti ini misalkan. Jadi lubang duburnya sudah tidak menempel lagi di lantai masjid, maka wudhunya batal. Terkait tempat wudhu, kalau di dalamnya ada WC. Kalau airnya itu suci dan mensucikan, kalau airnya suci dan mensucikan, wudhunya tetap sah ya. Tapi karena dia eh, dimakruhkan untuk apa namanya, dia tidak bisa membaca basmalah ya di dalam WC ya, makruh. Maka apa namanya, dia melakukan sesuatu yang makruh, bisa menghilangkan pahala wudhu. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa berwudhu, kemudian ketika membasuh tangan kita bisa membaca basmalah. Caranya bagaimana? Kita ambil air wudhu di tempat yang ada WC-nya itu, kita ambil segini misalkan ya. Kemudian kita keluar. Kemudian kita keluar dari WC itu. Ya, di depan pintu WC, keluar. Pokoknya kita tidak berada di dalamnya. Kita keluar, kemudian air yang ada di telapak tangan kita, ya sunnahnya itu kan apa? Sebelum melakukan wudhu, kita membaca basmalah sambil membasuh kedua telapak tangan. Nah, di luar itu kita jadikan air itu untuk membasuh telapak tangan kita sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca basmalah, kemudian kita masuk kembali ke dalam kamar mandi yang ada WC-nya itu. Kemudian kita lanjutkan wudhu sampai selesai. Nah, itu solusinya ya. Tidak sah ya kalau sikunya tidak terkena air, siku. Kalau sikunya tidak terkena air, maka wudhunya tidak sah. Ibarah dari para ulama itu jelas.
Ilal marafiqi itu yang dimaksud adalah ilal mirfaqaini atau di dalam Al-Qur'an ilal marafiqi sampai ke siku-siku itu yang dimaksud adalah ma'a al marafiqi ya beserta siku-siku. Jadi basuhlah tangan kalian di dalam Al-Qur'an sampai siku-siku. Kata sampai di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan makna ma'a. Yang dimaksud adalah beserta. Jadi beserta itu maksudnya apa? Siku-siku termasuk yang wajib dibasuh. Siku-siku termasuk yang wajib dibasuh. Jadi kalau siku-siku tidak terkena air basuhan ketika wudhu, maka wudhu seseorang tidak sah. Demikian, insya Allah kita lanjutkan Senin depan ya. Kalau tidak dalam perjalanan ya. Kemarin saya dalam perjalanan, mungkin acaranya sampai hari Senin depan di Jakarta. Saya sekarang di Jakarta, mohon doanya mudah-mudahan acaranya lancar, sukses, dan bisa kembali dengan selamat ke keluarga. Ada lagi yang chat tadi ya. Ketika sholat, saking ngantuknya, pas tahiyat akhir tertidur. Sholatnya, kalau betul-betul tertidur ya membatalkan sholat. Kalau betul-betul tertidur, wudhunya kan batal. Wudhunya batal. Kalau wudhunya batal berarti sholatnya batal. Tertidur itu dalam pengertian yang kami sebutkan tadi ya, tidak mendengar suara apapun. Tapi kalau masih mendengar, ya masih mendengar, tapi tidak paham apa yang dia dengar, itu masih mengantuk. Jadi kalau membaca tahiyat akhir sambil mengantuk itu sholatnya tidak batal. Ya, wudhunya tidak batal, dengan demikian apa? Sholatnya juga tidak batal. Barakallahu fikum. Kita baca tahlil, salawat Nabi dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.